Saudara, salam damai, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, channel Pemuritan akan men-sharingkan kenapa dan apa dasarnya di dalam gereja Katolik bayi-bayi itu dibaptis. Sebelum saya melanjutkan sharing saya, baiklah jika Anda melike video ini, Anda menulis komentar pada kolom komen terkait dengan pengalaman Anda, apakah Anda dibaptis sejak kecil atau sudah dewasa. Klik lonceng notifikasi agar setiap kali saya mengupload video baru, Anda mendapatkan pemberitahuan. Subscribe dan share video ini kepada rekan-rekan dan saudara-saudara kita agar pengetahuan pemahaman mengenai ajaran gereja, mengenai iman Katolik semakin bertambah. Apa dasarnya dan mengapa di dalam gereja Katolik bayi-bayi itu dibaptis? Saudara, kita tahu bahwa sakramen baptis itu dasar seluruh hidup orang Kristen. Yang kedua, sakramen baptis itu adalah pintu masuk menuju kehidupan di dalam roh dan bisa menikmati sakramen-sakramen lainnya, saudara. Nah, di dalam pembaptisan kita akan menerima 3 rahmat. Rahmat pengampunan dosa yang pertama, yang kedua, rahmat digabungkan di dalam gereja, di dalam persekutuan orang kudus yang kemarin saya sharingkan, dipersatukan dengan tubuh Kristus. Dan yang ketiga adalah kita, orang yang dibaptis itu dilahirkan sebagai anak Allah, diangkat sebagai anak Allah, kelahiran baru sebagai anak Allah, saudara. Nah, pembaptisan itu menurut Santo Gregorius dari Nazianze adalah rahmat yang paling indah, rahmat yang paling indah dan paling mulia. Karena itu sebagai rahmat yang paling indah dan paling mulia, maka kita sebagai orang tua mewariskan ini kepada anak-anak kita sejak bayi, saudara. Terkait dengan baptis bayi, Katekismus Gereja Katolik pada nomor 1250 mengatakan demikian. Karena anak-anak dilahirkan dengan kodrat manusia yang jatuh dan dinodai dosa asal, maka mereka membutuhkan kelahiran kembali di dalam pembaptisan. Supaya apa? Supaya dibebaskan dari kuasa kegelapan dan dimasukkan ke dalam kerajaan kebebasan anak-anak Allah. Nah, akibat dosa asal tersebut, manusia itu kehilangan rahmat kekudusan dan terpisah dari Allah. Karena itu manusia bisa menderita dan bisa mati. Lalu manusia itu bisa terbelenggu di dalam kuasa kegelapan atau di dalam kuasa dosa dan kejahatan, saudara. Dan itu adalah akibat dari dosa asal. Lalu bagaimana dengan praktek bayi, saudara? Praktek baptis bayi di dalam gereja Katolik itu sebenarnya dimulai pada abad ketiga, sekitar tahun 250-an. Pada saat itu bersama dengan orang-orang dewasa di dalam keluarga itu juga dibaptis anak-anak. Nanti kita akan lihat itu ada di dalam Kisah Para Rasul, saudara. Lalu yang kedua, itu dipopulerkan oleh Santo Agustinus sekitar abad ke-14. Kita tahu kisah Santo Agustinus. Agustinus itu sebelum menjadi Katolik, sebelum menjadi pengikut Kristus, dia adalah seorang filsuf yang menentang ajaran Yesus, kealahan Yesus, dan dia mempunyai pengikut yang sangat banyak. Setelah mendapatkan rahmat dari Tuhan melalui doa-doa ibunya, Santo Agustinus bertobat dan dibaptis. Setelah Santo Agustinus menjadi Katolik dan menjadi uskup,
semua pengikut-pengikutnya itu mengikuti Agustinus menjadi Katolik dan dibaptis. Karena itu yang dibaptis bukan hanya orang-orang dewasa, tetapi semua anak-anak dari semua pengikut Agustinus itu, saudara. Sejak saat itu praktek baptis bayi mulai dikembangkan di dalam gereja Katolik. Nah, tadi saya menyebut ada dasar kitab suci, yaitu tradisi apostolik di dalam Kisah Para Rasul, bab 16 ayat 15 dan 33. Di situ dikisahkan Paulus datang ke Filipi lalu berbicara dengan beberapa perempuan. Salah satu perempuan itu adalah Lydia. Lydia itu adalah penjual kain ungu, di situ dikatakan. Lalu Lydia bersama dengan seluruh anggota keluarganya dibaptis. Pada ayat 15 dikatakan sebagai berikut. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Seisi rumahnya di sini mengandaikan bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Lalu Paulus melanjutkan pewartaannya dan mewartakan Yesus kepada kepala penjara. Di situ kepala penjara pada ayat 33 dikatakan, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ia bersama keluarganya, seluruh keluarganya, mengandaikan adalah di dalamnya juga ada anak-anak. Nah, saudara, di dalam Katekismus Gereja Katolik itu juga ditegaskan pada nomor yang sama tadi, 1250, peringatan yang sangat keras kepada orang tua. Bunyinya demikian. Peringatan keras kalau orang tua tidak segera membaptiskan anaknya, mereka menghalang-halangi anak memperoleh rahmat tak ternilai menjadi anak Allah, saudara. Ini Katekismus Gereja Katolik. Dan karena itu di dalam kitab hukum kanonik nomor 867 itu dikatakan demikian. Para orang tua wajib mengusahakan agar bayi-bayi dibaptis dalam minggu-minggu pertama segera sesudah kelahiran. Apa syarat bayi atau anak itu bisa dibaptis? Menurut kitab hukum kanonik KHK 864, pertama bahwa anak itu belum dibaptis tentu. Lalu yang kedua, orang tua atau sekurang-kurangnya satu dari mereka yang menggantikan sebagai orang tua secara sah menyetujui. Lalu yang ketiga, ini penting. Ada harapan cukup besar bahwa anak itu bisa dididik di dalam agama Katolik. Bila harapan itu kecil atau tidak ada, sebaiknya pembaptisan ditunda. Dan yang keempat adalah bila anak dalam bahaya mati, hendaklah sesegera mungkin untuk dibaptis. Kalau kita melihat di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, ketika Yesus memerintahkan para murid untuk membaptis seluruh bangsa menjadi muridku, bunyinya demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dari ayat ini, syarat untuk dibaptis itu adalah beriman kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah bayi itu sudah bisa menyatakan imannya? Tentu belum. Maka saudara, baptis bayi menjadi ungkapan iman orang tua dan gereja, dalam hal ini wali baptis. Sekali lagi, baptis bayi adalah ungkapan iman orang tua dan gereja, dalam hal ini wali baptis. Karena itu di dalam liturgi baptis, ketika pastor itu menyampaikan agar orang tua dan wali baptis melakukan penolakan setan dan pengakuan iman, itu adalah
penolakan setan, dan pengakuan iman orang tua dan gereja dalam hal ini wali baptis, saudara. Itulah saudara yang bisa saya sharingkan kenapa di dalam gereja Katolik bayi itu dibaptis. Tentu bagi Anda yang mempunyai anak-anak yang mempunyai bayi, segeralah membaptiskan mereka. Karena ini adalah bagian dari tugas sekaligus tanggung jawab kita untuk mewariskan iman, rahmat yang paling indah yang bisa kita wariskan kepada anak-anak.